Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa lanjut meneruskan kajian yang sementara terhenti karena libur. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjut membahas kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dengan syukur Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Sehingga dengan syukur kita berharap semangat kita untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan pemahaman terhadap Islam akan semakin meningkat, dan dengan demikian Allah akan kita mohonkan kepadanya untuk menambah taufik kepada kita supaya kita semangat di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita fahami dan kita tetap berpegang teguh kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh para salafun salih radhiyallahu anhum. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjut membahas bab yang ke-10 dari kitab yang ada di hadapan kita, yaitu bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab yang menjelaskan bahwa tidak disembelih hewan korban karena Allah di tempat yang di dalamnya disembelih untuk yang selain Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Artinya bab ini menerangkan tentang tidak disembelih hewan korban yang niatnya karena Allah di tempat di mana di situ disembelih hewan untuk pengorbanan kepada yang selain Allah. Dijelaskan di sini bahwa la yuzbahu, la nafiyah. Artinya tidak disembelih. La di sini untuk menjelaskan tentang tidak, untuk menjelaskan tidak.
wa yahtamil annaha linnahyi, tetapi mengandung kemungkinan bahwa, artinya mengandung kemungkinan makna bahwa la di sini maksudnya adalah untuk larangan. Wa huwa azhar, dan yang terakhir ini adalah makna yang lebih nyata, yang lebih zahir. Artinya jika bermakna la sebagai larangan, maksudnya adalah tidak boleh disembelih hewan korban yang untuk Allah di tempat di mana di situ disembelih hewan untuk yang selain Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, saya ulangi secara ringkas bahwa bab ini menjelaskan tentang tidak boleh kita menyembelih hewan korban karena Allah, tapi di tempat di mana di tempat itu disembelih hewan korban untuk selain Allah. Misalnya tempat itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk upacara ritual penyembelihan hewan untuk selain Allah. Maka di situ tidak boleh disembelih hewan korban karena Allah, untuk menyembelih hewan korban pada saat Idul Adha misalnya. Di tempat di mana di situ biasa digunakan untuk ritual penyembelihan hewan korban untuk yang selain Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat 108. Ini adalah nas pertama yang al-musannif jadikannya sebagai dalil bahwa tidak boleh menyembelih hewan korban karena Allah di tempat disembelih hewan korban untuk selain Allah. La taqum fihi abada. Janganlah engkau mendirikan sholat di dalamnya selama-lamanya. Khitab ini, perintah ini kepada Rasulullah SAW. Allah perintahkan supaya Nabi tidak mendirikan sholat di dalamnya selama-lamanya. Ini maksudnya adalah masjid dhirar. Masjid dhirar. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh-sungguh masjid yang sejak hari pertama dibangun atas dasar takwa, maka lebih berhak untuk engkau mendirikan sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang cinta untuk mensucikan diri, dan Allah menyintai orang-orang yang suci atau orang-orang yang mensucikan diri. Asy-syarh, penjelasan dari hadis dari ayat ini. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, innallaha ta'ala naha rasulahu sallallahu alaihi wasallam anis salati fi masjidid dhirar. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendirikan salat di masjid dhirar. Wal ummatu taba'an lahu fi dhalik. Dan umat mengikuti beliau dalam hal ini. Artinya larangan ini pertama kali ditujukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di kemudian hari terdapat masjid dhirar seperti yang ada
pada zaman Nabi SAW, maka larangan sholat di Masjid Dirar itu berlaku untuk umat di kemudian hari. Apakah ada Masjid Dirar di zaman yang sekarang ini? Mungkin saja ada, karena ayat ini berlaku terus sampai hari kiamat. Tetapi kita tidak boleh gegabah untuk menuduh bahwa suatu masjid adalah Masjid Dirar. Hanya ini peringatan bagi orang-orang yang mempunyai niatan untuk membangun masjid tidak atas dasar ketakwaan kepada Allah. Tapi maksudnya adalah untuk membuat permusuhan, untuk membuat kebinasaan bagi kaum muslimin. Maka ayat ini mengingatkan orang-orang yang seperti itu. Thumma innahu ta'ala hathahu 'ala shalah fi Masjid Quba. Selanjutnya Allah SWT menekankan kepada Nabi SAW untuk mendirikan salat di Masjid Quba. Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh-sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama, maka lebih pantas engkau untuk mendirikan salat di dalamnya. Jadi dikatakan oleh musannif di sini, oleh pensyarah kitab tauhid, yaitu kitab Fathul Majid di sini, Allah menekankan nabinya untuk mendirikan salat di Masjid Quba. Jadi la masjidun ussisa 'ala taqwa itu maksudnya adalah Masjid Quba alladzi ussisa min awwal yaumin buniya 'ala taqwa. Yang dibangun sejak hari pertama, dibangun di atas ketakwaan. Wahia, dan ketakwaan itu maksudnya adalah ta'atullahi wa rasulihi. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Takwa itu adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa jam'an li kalimatil mu'minin. Dan masjid itu, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak hari pertamanya, diperintahkan oleh Allah untuk sholat di dalamnya. Dan masjid itu adalah masjid yang maksudnya adalah untuk mempersatukan kalimatnya kaum mukminin. Jam'an li kalimatil mu'minin, untuk mempersatukan kalimat kaum mukminin. Wa ma'qilan wa manzilan lil islami wa ahlihi, sebagai benteng, sebagai rumah bagi Islam dan kaum muslimin. Jadi masjid yang dibangun atas dasar takwa ini maksudnya adalah untuk mempersatukan bahasanya kaum mukminin, mempersatukan kalimatnya kaum mukminin sebagai benteng, sebagai markas, sebagai pos dan tempat bagi Islam dan kaum muslimin. Walihada jaa fil hadits as-sahih, oleh karena itu telah datang di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh al-mualliq, hadis ini sahih. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salatun fi Masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba itu seperti umrah, artinya pahalanya seperti pahala umrah. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, yang dimaksudkan adalah Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Anna Rasulullah SAW kana yazuru Quba rakiban wa masyian.
bahwa Nabi SAW mengunjungi Masjid Quba baik dengan naik kendaraan onta ataupun dengan berjalan kaki. Jadi Nabi secara rutin dalam riwayat tiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat. Karena Masjid Quba itu adalah masjid yang sejak hari pertama dibangun atas dasar ketakwaan. Memelihara dan meramaikan masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu akan bisa menghimpun dan mempersatukan kalimatnya kaum mukminin. Dijadikan sebagai pos, sebagai markas kegiatan kaum muslimin. Dijadikan sebagai tempat untuk ibadah kaum muslimin, tempat mempelajari Islam, dan tempat untuk mengkaji tata cara ibadah dan tata cara untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sarraha anna al-masjid al-madhkur fil ayati huwa Masjid Quba jama'atun minas salafi. Sesungguhnya telah menegaskan dengan langsung, menegaskan dengan sharih bahwa maksud bahwa masjid yang disebutkan di dalam ayat adalah Masjid Quba. Saya ulang, bahwa masjid yang disebutkan di dalam ayat itu maksudnya adalah Masjid Quba, ini dinyatakan secara langsung, secara sharih oleh sejumlah jamaah dari kaum salaf. Jadi yang menjelaskan secara tegas, sharih, bahwa masjid yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah Masjid Quba adalah jamaah dari para salaf. Sekelompok orang dari para salaf. Minhum, diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Urwah, demikian juga Atiyah, Asy-Sya'bi, Al-Hasan dan lain-lainnya. Qultu, saya katakan, wa yu'ayyiduhu qauluhu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Saya katakan ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat, fihi, di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang cinta untuk mensucikan diri. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan masjid itu adalah Masjid Quba. Waqila, sebagian ulama yang lain, sebagian salaf yang lain mengatakan huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah masjidnya Rasulullah SAW. Jadi la masjidun ussisa ala taqwa, ada 2 pendapat. Satu pendapat maksudnya adalah Masjid Quba berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Sebagian yang lain mengatakan bahwa itu maksudnya adalah masjidnya Rasulullah SAW. Masjid apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Li hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Ada 2 orang berselisih pendapat. 2 orang beradu argumentasi tentang masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak hari pertama. Faqala rajulun, salah seorang di antara 2 orang ini mengatakan, huwa Masjidu Quba. Masjid itu adalah Masjid Quba. Wa qala al-akhar, sementara yang lain mengatakan huwa Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hadza.
Nabi SAW bersabda, masjid itu adalah masjidku ini. Rawahu Muslim. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang berpendapat seperti ini, bahwa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin, maksudnya adalah masjidnya Rasulullah SAW, adalah qaulu Umar. Ini merupakan pendapatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wabnuhu, demikian juga putranya Abdullah ibn Umar, wa Zaid ibn Thabit, wa ghairuhum. Jadi ada dua pendapat tentang maksud la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin. Salah satunya mengatakan itu Masjid Quba, yang kedua adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Katsir, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membuat kesimpulan, wa hadza sahih, dan ini adalah benar. Wala munafata baina al-ayah wal hadits, dan tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Li'annahu idza kana Masjid Quba qad ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin, fa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil aula. Tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Karena apabila Masjid Quba itu dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama, maka Masjid Rasulullah SAW tentu lebih utama lagi. Jadi dua-duanya benar. Kalau dikatakan Masjid Quba benar, karena dia adalah masjid yang paling pertama dibangun. Ussisa ala at-taqwa. Dan Masjid Rasulullah adalah Masjid Nabawi, masjid yang paling utama. Jika Masjid Quba itu sejak hari pertama dibangun atas dasar takwa, maka Masjid Rasulullah SAW tentu lebih utama lagi. Wa hadza bi khilafi Masjidid Dirar, dan ini berbeda dengan Masjid Dirar. Alladzi ussisa ala ma'siyati Allah, yang dibangun atas dasar kemaksiatan kepada Allah. Masjid Dirar dibangun atas dasar kemaksiatan kepada Allah. Kama qala ta'ala, surat At-Taubah ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dilanjutkan ayatnya dengan ayat yang ke-108, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran, dan ada orang-orang munafikin yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Wa kufran, dan untuk menimbulkan kekafiran. Wa tafriqan, dan untuk membuat perpecahan bainal mu'minin, di antara kaum mukminin, untuk memecah belah kaum mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan untuk menunggu kedatangan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, artinya sejak lama, sejak dulu terus memerangi Allah dan Rasulnya, menunggu kedatangan orang ini. Wala yahlifunna, dan mereka sungguh-sungguh bersumpah. Apa sumpahnya? In aradna illal husna, yang kami inginkan tidak lain kecuali kebaikan. Kami membangun masjid ini tidak lain hanyalah untuk kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka sungguh-sungguh dusta. Jadi Masjid Dirar berbeda dengan masjid yang
disebutkan pada ayat yang ke-108, la masjidun ussisa alat taqwa. Masjid Dirar dibangun oleh orang-orang munafik atas dasar arahan dari seseorang yang disebut sebagai Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasiq. Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasiq, orang Madinah yang pada zaman jahiliyah masuk Nasrani. Sejak zaman jahiliyah, Abu Amir Ar-Rahib ini masuk ke dalam agama Nasrani. Ketika Islam datang, orang ini tidak suka dan terus melakukan permusuhan kepada Nabi SAW. Dan orang ini berkolusi, bekerja sama dengan orang-orang munafikin di Madinah. Orang ini pergi ke Syam. Atas arahan orang ini, orang-orang munafikin membangun masjid dekat dengan Masjid Quba. Ceritanya, orang-orang munafikin ini ketika Rasulullah hendak pergi perang Tabuk, meminta Rasulullah SAW untuk sholat di masjid yang mereka bangun, Masjid Dirar. Tapi Rasulullah SAW berhubung hendak safar ke perang Tabuk, maka dijanjikan nanti sekembalinya dari Tabuk. Tapi ketika hendak sampai ke Madinah dari Tabuk, datang wahyu dari Allah SWT memberitakan bahwa masjid ini adalah Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Masjid Dirar dinamakan Dirar karena masjid ini dibangun untuk membuat bencana bagi kaum muslimin. Niatnya niat jahat. Masjid ini dibangun atas dasar niat yang jahat. Tujuan dari orang-orang munafikin membangun masjid ini adalah pertama untuk membuat bencana di kalangan kaum muslimin dan untuk menandingi Masjid Quba. Kalau yang dimaksudkan dengan la masjidun ussisa 'alat taqwa itu adalah Masjid Quba, maka dibangun untuk menandingi Masjid Quba. Kalau kaum muslimin misalnya yang sholat jamaah di Masjid Quba misalnya 2-3 shaf, maka dengan masjid yang baru ini maka akan terpecah. Sebagian sholat di Masjid Quba, sebagian sholat di Masjid Dirar. Maka jumlahnya berkurang dan terpecah kaum muslimin. Bagaimanapun akan terjadi perpecahan. Paling tidak shafnya menjadi berkurang. Dan tujuan dari membangun masjid adalah untuk jamak kalimatil mukminin, untuk mempersatukan kalimat mukminin menjadi tidak tercapai. Karena ketika ada dua kubu, maka masing-masing mempunyai bahasanya sendiri-sendiri. Dan akan sangat mungkin terjadi perpecahan di antara kaum mukminin. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah al-kufru billah. Menimbulkan kekafiran kepada Allah SWT. Karena dengan dibangunnya masjid ini akan ada pengesahan terhadap kekafiran. Wal'iyadu billah. Karena yang membangun masjid ini adalah orang munafik, tentu maksudnya adalah untuk menimbulkan sikap kufur kepada Allah SWT atau untuk menimbulkan kekafiran kepada Allah. Tujuan yang ketiga seperti dalam ayat wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mukminin. Jadi shafnya terpecah. Ketika shafnya terpecah, maka sikapnya akan terpecah dan akan sangat berpotensi untuk kemudian kaum muslimin barisannya akan terpecah dan mereka saling bertengkar satu sama lain. Yang keempat, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Menunggu kedatangan orang yang sejak dulu telah memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasiq.
Jadi tujuannya adalah untuk menunggu kedatangan orang ini untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan bagaimana membuat makar terhadap kaum muslimin, bagaimana membuat tipu muslihat, tipu daya untuk mencelakakan kaum muslimin dan membantu perjuangan orang-orang kafir untuk menumbangkan orang-orang muslim. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bersumpah, dan ini adalah sya'nul munafiqin. Kebiasaan orang-orang munafikin adalah selalu bersumpah dusta. Kami membangun ini tujuannya adalah untuk kebaikan. Nanti orang-orang yang tua, orang-orang yang sakit, yang tidak bisa ke Masjid Quba, bisa memilih masjid yang dekat, apalagi di musim dingin. Itu kan kebaikan, menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang punya uzur. Itu alasan orang munafikun. Masuk akal alasannya. Tetapi kemudian Allah lebih tahu tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Maka ketika Rasulullah SAW berjalan kembali dari Tabuk ke Madinah, sehari atau beberapa hari sebelum beliau sampai ke Madinah, wahyu turun kepada Rasulullah memberitakan bahwa masjid itu adalah Masjid Dirar. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk membakar dan menghancurkan Masjid Dirar tersebut sebelum Nabi sampai ke Madinah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafikin itu sungguh-sungguh berbuat dusta. Falihadhil umur, karena masalah-masalah ini, karena persoalan-persoalan ini tentang Masjid Dirar ini yang ada paling tidak ada 4 tujuan orang-orang munafikin membangun masjid itu, maka nahallahu nabiyahu sallallahu anil qiyami fihi lis-shalah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk mendirikan salat di dalamnya. Kalau Nabi mendirikan salat resmi sudah sah sebagai masjid yang diakui oleh Nabi, padahal tujuannya adalah untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan Nabi dijaga oleh Allah, diberitahukan oleh Allah bahwa masjid itu adalah masjid yang harus dihancurkan dan tidak boleh sebagai tempat sholat. Wa kana alladhi banauhu ja'u. Ada riwayat tapi di sini dinyatakan dhaif, ya, ada riwayat di sini tapi riwayatnya di sini dinyatakan dhaif. Saya bacakan saja. Wa kana alladhi banauhu ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khurujihi ila ghazwati Tabuk. Yang membangun Masjid Dirar ini datang kepada Nabi SAW sebelum Nabi keluar menuju perang Tabuk. Fasa'aluhu ayyusalliya fih. Maka mereka meminta Nabi untuk sholat di masjid ini. Artinya mereka mengharapkan kalau Nabi sholat maka masjid itu akan menjadi masjid yang resmi. Diresmikan oleh Nabi SAW. Wa annahum innama banauhu lidzu'afa'i wa ahlil illati fil lailati syatiyati. Mereka membangun masjid itu menurut pengakuan mereka untuk menyediakan orang-orang yang lemah. Jadi mereka membangun masjid itu maksudnya sebagai fasilitas untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya illah, orang-orang yang punya uzur, punya alasan, terutama pada malam-malam yang dingin. Faqala inna ala safarin. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, sesungguhnya kami sedang hendak melakukan safar, yaitu ke perang Tabuk. Walakin idza raja'na insyaallah, akan tapi nanti insyaallah kalau kami sudah kembali dari Tabuk maka kami akan melaksanakan salat di masjid itu. Falamma qafala alaihi salatu wassalam raji'an ilal Madinah. Setelah Nabi SAW
melakukan perjalanan pulang ke Madinah, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaumun aw ba'duhu, dan jarak antara kepulangan Nabi SAW dengan Madinah itu tinggal 1 hari lagi atau tinggal sebagian hari saja, nazalal wahyu bi khabaril masjid, maka turunlah wahyu dari Allah memberitakan tentang masjid ini. Fa ba'atha ilaihi, maka Nabi SAW mengutus utusannya menuju masjid itu. Fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah, maka Nabi menghancurkan masjid tersebut sebelum beliau sampai ke Madinah. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga At-Tabari dalam tafsirnya dari jamaah dari para tabi'in. Tapi Al-Mu'alliq mengatakan bahwa riwayat ini dhaif. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa wajhu munasabatil ayah lit-tarjamah, hubungan antara ayat yang dibacakan oleh al-musannif ini sebagai nas yang pertama dengan judul bab. Judul babnya bab la yuzbahu. Artinya judul babnya terkait dengan tidak boleh menyembelih hewan korban yang tujuannya karena Allah di tempat di mana di situ biasa untuk melakukan penyembelihan korban untuk selain Allah. Hubungannya apa ayat ini dengan judul bab? Dijelaskan di sini. Hubungannya adalah annal mawadhi'a al-mu'addata lidh-dhabhi li ghairillah yajib istinabu dh-dhabhi fiha lillah. Tempat-tempat yang disediakan untuk melakukan penyembelihan hewan korban yang tujuannya untuk selain Allah, wajib dijauhi untuk menyembelih hewan korban karena Allah. Jadi tempat-tempat yang di situ memang disediakan untuk melakukan penyembelihan hewan korban untuk selain Allah, harus dijauhi dari menyembelih hewan korban karena Allah. Kama anna hadzal masjid, seperti halnya masjid ini, Masjid Dhirar, lamma u'idda lil ma'siyah, ketika masjid itu disiapkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi dibangunnya masjid itu tujuannya adalah untuk maksiat kepada Allah. Shara mahalla ghadabin li ajli dzalik, maka masjid itu menjadi tempat, menjadi satu lokasi yang menimbulkan kemarahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dibangunnya untuk maksiat, maka menjadi tempat yang menyebabkan Allah murka. Jadi menjadi mahal ghadab, menjadi tempat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fala tajuzu sholatu fihi lillah, maka tidak boleh digunakan untuk salat yang salat itu ditujukan karena Allah. Enggak boleh salat di dalamnya, di masjid yang untuk maksiat itu, Masjid Dhirar itu, enggak boleh untuk sholat di dalamnya. Wa hadza qiyasun sahih, ini adalah qiyas yang sahih. Jadi beliau al-musannif membawakan nas ayat ini yang terkait dengan Masjid Dhirar sebagai dalil tidak boleh menyembelih hewan korban karena Allah di tempat di mana di situ biasa digunakan untuk menyembelih hewan korban untuk selain Allah. Ini merupakan qiyas yang sahih karena ada kesamaan antara asal dengan fara'nya, antara pokok dengan cabangnya. Wa yu'ayyiduhu haditsu Thabit ibn Dhahhak al-ati. Ini didukung oleh hadis Thabit ibn Dhahhak yang akan datang, nanti akan dibawakan oleh al-musannif rahimahullah. Qauluhu fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di masjid itu, masjid yang dibangun sejak hari pertama atas dasar takwa kepada Allah, di dalamnya terdapat orang-orang yang cinta untuk
mensucikan diri. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhuma an Uwaim ibn Sa'idah al-Ansari. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari Uwaim ibn Sa'idah al-Ansari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum fi Masjid Quba. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di Masjid Quba. Ini ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, tapi di sini dikatakan hasan dengan syawahidnya, dengan bukti-bukti, dengan syawahidnya, dengan syahid-syahid yang lainnya. Anna Nabi SAW atahum fi Masjid Quba. Sesungguhnya Nabi SAW telah mendatangi mereka di Masjid Quba. Faqala innallaha qad ahsana alaikumus thana bit-tuhur fi qissati masjidikum. Sesungguhnya Allah telah memuji kalian dengan baik dengan bersucinya kalian terkait dengan kisah masjid kalian ini. Fama hadha at-tuhur alladhi tutahhiruna bihi. Bersuci yang bagaimana yang kalian lakukan ini? Faqalu, maka mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahud. Wahai Rasulullah, kami tidak tahu tentang sesuatu kecuali karena sesungguhnya kami punya tetangga orang Yahudi. Fakanu yughassiluna adbarahum minal ghaid. Mereka mencuci dubur-dubur mereka sesudah mereka buang air besar. Faghassalna kama ghasalu. Saya ulangi, fakanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid. Mereka membersihkan dubur-dubur mereka sesudah mereka buang air besar. Maka faghassalna kama ghasalu, maka kami juga membersihkan sebagaimana mereka membersihkan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Tapi di sini dikatakan hasan dengan syawahidnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi riwayatin an Jabir wa Anas huwa dzaka fa'alaikumu. Di dalam riwayat dari Jabir dan Anas, huwa dzak, itu benar, maka kalian hendaknya melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Ini juga dikatakan hasan berdasarkan syawahidnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Qauluhu wallahu yuhibbul muttahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersesuci, mensucikan diri. Qala Abul Aliyah, innat tahur bil ma'i la hasan. Mensucikan diri dengan air itu sungguh merupakan kebaikan. Jadi orang yang bersuci, membersihkan dirinya dengan air, itu adalah sesuatu yang bagus. Walakinnahum al-mutatahhirun minadz-dzunub. Akan tapi mereka itu adalah orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa. Jadi al-mutatahhirin maksudnya adalah mereka orang-orang yang tidak sekedar mensucikan diri fisiknya, tapi juga mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran dosa. Wa fihi itsbatu sifatil mahabbah. Dalam ayat ini terdapat penetapan adanya sifat mahabbah bagi Allah. Innallaha yuhibbu al-muttahhirin. Berarti ayat ini menegaskan Allah memiliki sifat cinta, memiliki sifat suka. Karena Allah yang sendiri yang memberitakan, innallaha yuhibbu al-muttahhirin. Allah cinta, Allah suka, Allah senang. Khilafan lil asy'ariyah wa nahwihim. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang asy'ariyah dan orang-orang yang senada dengan mereka, yang tidak mau mengakui
mahabbah haqiqiyah. Tidak mengakui Allah memiliki sifat cinta yang sesungguhnya. Tapi cintanya ditakwil menjadi iradatus thawab atau ats-thawab. Yang dimaksudkan dengan mahabbah bukan mahabbah yang sesungguhnya, tetapi maksudnya adalah Allah berkeinginan untuk memberikan pahala, atau maksudnya adalah pahala. Dan itu dibantah oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak benar, karena pada asalnya bahasa itu menunjukkan hakikatnya. Jadi bahasa itu menunjukkan hakikatnya. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Jadi intinya berdasarkan ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108 yang menjelaskan tentang masjid dirar tidak boleh digunakan untuk sholat, maka berdasarkan ini juga tidak boleh seseorang menyembelih hewan karena Allah di tempat yang di situ digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah. Jadi kita menyembelih hewan karena Allah di tempat-tempat yang netral, yang suci dari kegiatan-kegiatan syirik. Jadi harus di tempat yang netral, yang suci, yang tidak digunakan untuk melakukan kemusyrikan. Dikiaskan berdasarkan nas yang menceritakan tentang masjid dirar tidak boleh digunakan untuk sholat. Tapi dalilnya bukan ini saja, nanti akan ada dalil yang lain yang lebih sharih yang menjelaskan tidak boleh melakukan penyembelihan hewan karena Allah di tempat yang di situ digunakan untuk penyembelihan korban untuk selain Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum, dan marilah kita bersemangat untuk belajar, mengkaji, dan mempelajari pokok-pokok ajaran Islam, khususnya masalah tauhid. Karena tauhid inilah yang akan menyebabkan kita selamat dalam kehidupan di akhirat kelak. Maka kita fokus untuk membersihkan tauhid kita dari noda-noda syirik. Dan kita fahami apa itu kemusyrikan supaya tauhid kita tetap terjaga kemurniannya sehingga kita bisa terhindar dari noda-noda syirik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.